game sektor ya Bu ya. Artinya itu sebenarnya kita butuh kalau Bapeda sendiri dia lebih butuh di makronya dulu, di makronya indikator. Karena kita punya indikator itu lima yang di makronya, IPM, kemudian LPE, indeks Gini, PDB. Jadi kita semuanya muaranya narik dari situ dulu. Jadi nanti untuk IPG mungkin dia akan masuk ke indikator sasaran. Ikunya Pak Bupati masuk karena dia cross cutting juga dengan SKPD lain. Jadi nanti masuknya itu tergambarnya di indikator sasaran atau ikunya Pak Bupati. Oke, betul ya. Sudah connect ya Bu ya. Jadi syukurnya kelas itu ada dadakan loh Pak. Jadi yang membuat kami berdua dengan Pak Yusuf agak clear ya, karena nanti ke depannya sudah ada follow up gitu, personalnya sudah siap. Nah yang kelas kemarin sebenarnya tidak ada, sehingga siapa yang bertanggung jawab di penyusunan makronya itu siapa ya, pasti nanti dijelaskan ke pemberdayaan perempuan seperti itu. Tapi betul tadi kita mengejar punya Bapak Bupati. Baik, ada lagi Bapak yang ingin sampaikan oleh tim driver misalnya untuk mengusung tim langkah. Nanti kita akan ke GAB, tapi GAB secara spesifik, walaupun GAB itu kita nggak bisa lepas dari yang sebenarnya. Karena kalau misalnya kita terjun payung ke GAB, kita konsensi dalam melakukan analisa diri, karena ada APKN juga di situ. Cuma APKN lebih fokus ke sumber daya. Oke, baik. Sambil menunggu, ada lagi yang disampaikan Pak Akbar, seperti apa yang diharapkan dari dua buku yang tadi? Terima kasih. Harapannya sih kami nanti bisa menyusun RPJMD Resta perspektif gender. Jadi mungkin nanti barangkali bisa kasih contoh, ada nggak RPJMD yang betul-betul perspektif gender, ada nggak contoh ekstra, kemudian termasuk indikator tadi itu, apakah ada RPJMD Resta yang indikator yang dibahas kemarin itu masuk semua dan seperti apa mereka mengevaluasinya. Nanti ada beban kerja kita hari ini integrasikan di RPJMD dan Resta. Tapi nanti kalau misalnya outline RPJMD ada, terus Resta kita belajar outline-nya ya. Berikutnya ada tenaga baru dari inspektor dari mana kemarin sudah siap untuk memeriksa. Terima kasih Bu. Kami dari inspektor saat ini menunggu, walaupun secara rencana artinya dalam kebijakan pengawasan yang diamanatkan itu ada beberapa tahun terakhir ini sudah masuk, sebenarnya juga pada tahun ini kita coba dalam program pengawasan tahunan kami untuk memasukkan, dan alhamdulillah tahun ini juga dengan adanya pelatihan ini dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan melalui PP2KB ini ada juga semakin membuka wawasan kita terkait ARG ini, BPRG ini, dan harapan kami sama singkatannya Pak ya, ARG dan BPRG sudah ya. Insya Allah bisa kita inikan, karena itu artinya dalam tinggal nanti ada proses bagaimana pengawasannya. Jadi pada saat ini kami coba juga ikut dulu kan, karena kebetulan juga dari bagian perencanaan ada ikut mewakili, ya mudah-mudahan nanti bisa berbarengan nanti dengan tim driver lain untuk bisa sama-sama. Untuk saat ini belum sih Bu, tapi nanti mungkin setelah PJMD yang ada di yang sekarang teknokratik yang lagi disusun teman-teman di Bapeda, nanti turunannya ke registrar kami yang akan coba kita lihat penyesuaian nanti ya. 10 langkah maju Pak, saya dengan Ibu Baik, daripada waktu saya masih aktif, masih suaranya masih kalau bahasa Sunda hawar-hawar tuh ya. Suara itu jauh, betul-betul apa sih bahasa Indonesia itu? Hawar-hawar tuh ya Pak. Dulu Pak itu aktivitasnya hawar-hawar gitu, hawar-hawar itu apa ya? Suaranya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat semua ya. Sehat. Enak malam tidurnya? Alhamdulillah. Gak mimpi kan? Kali mimpi apa tuh dikerjain Pak Isu tidak sebanyak apa? Enggak kan? Baik, teman kalian dari sana yang kita bertemu hari ini, kita mudah-mudahan hari ini hari paling padat. Ya kemudian saya sorenya harus balik 4:30 ya, mengajar pesawat yang jam 9. Jadi mungkin nggak ada juga, makanya mungkin kita akan padat hari ini. Tapi besok Bapak Ibu akan melanjutkan pembahasan diskusi hari ini dengan Bumi nanti, dan nanti akan tes kembali ya, dan membuat rencana tidak lanjut. Tidak jadi besok gitu ya, nanti itu besok intinya. Nah, saya mungkin penutupan. Tapi hari ini adalah hari yang paling padat yang akan kita perkenalkan sedikit nanti. Pak Bar tanya, rencana ibunya seperti apa sih? Jadi akan coba kita lihat nanti ada beberapa rencana. Kita lihat bagaimana caranya akan kita satu. Yang kedua, dan sebelumnya kita akan menyelesaikan yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan kita diskusi tentang isu ya. Tentang isu itu yang sifatnya kita makro. Jadi indikatornya makro. Nanti siang ya, dari jam 10-an kita juga melakukan analisis lagi, tapi bukan dari isu, berangkatnya dari kegiatan. Itu yang kita akan mencoba memberi makna warna kepada peran keajuan yang representasi. Jadi akhir kita, pelatihan kita adalah bagaimana Bapak Ibu masing-masing OBD paham betul bahwa anggaran responden itu adalah anggaran RKA yang akan dijadikan dokumen di tahun 2025 ya, yang dilampiri dengan TOR yang sudah responsif. Apa itu TOR responsif? Nanti siang kita akan belajar itu bagaimana cara isinya ya. Jadi itu yang salah satu kunci. Jadi itu yang sebenarnya endingnya itu aja. Karena di Permendagri tentang penyusunan RKA itu ada laporan-laporan capaian ARG yang provinsi dan kabupaten. Nah, dengan total nanti teman-teman mampu membuat ARG di masing-masing OPD dengan jumlah yang bisa naik, maka laporan pertanggungjawab Pak Bupati nanti itu akan melampirkan, akan menentukan capaian KPR tidak ya. Makanya saya kemarin ada bagian pemerintahan nggak, itu bagian pemerintah yang bagian ya. Tuh. Nah, kita sekarang mungkin kita akan lanjut aja nanti yang sudah diskusi mana. 1 udah ya, 2 udah, terus ini udah ya, belum, udah dulu, ya. Ini belum, oke. Kita hari ini hanya 1 aja diskusi, ya, tapi kita perdalam banget. Karena saya yang penting alurnya ya, dari isu kita ketemu ini datanya. Kedua setelah data, ada kesenjangan. Pakai A, ya. Setelah misalnya, oh ini faktor penyebabnya, kan? Faktor penyebabnya ini. Nah, ini faktor penyebabnya apa solusinya? Ya. Bedanya nanti kita akan analisis ini sama nanti. Hanya bedanya yang sekarang lebih kepada makro. Indikator makro, contoh IPG, IDG. Kalau nanti enggak, jumlah petani, jumlah siswa sekolah lebih detail, lebih mikro nanti. Tapi tetap menggunakan data tertib. Hanya bedanya di makro, ya. Kan kalau di RPJMD nggak mungkin detail banget. Biasanya yang paling umum itu IPG, IDG, ya, gini dan sebagainya, ya, per kapita. Tapi detail nanti lebih banyak di Rensa. Makanya nanti itu akan pada Rensa, Renjak dan kegiatan, ya, kira-kira itu. Baik, siapa di antara 3 yang siap untuk apa? Sini, oke ya, kita perhatikan sini ya. Tapi yang sudah selesai, tolong tetap jadi dokumen ya.
Jadi itu akan dari dokumen ya, dibuatkan yang kayak kemarin. Baik, kita mulai dengan kelompok yang dari Macandahan Macandahan ya. Nah, Macandahan yang bisa Bapak Ibu ini Macandahan ini password ya. Karena intinya sama singkat Pak, ini cerita nih. Waktu saya di Depdagri itu masih sore Pak. Mengisi di password dari provinsi itu Pak. Itu Permendagri Pak. Yang mengharuskan pas contoh DKI itu syarat koridor. Syarat koridor. Jawa Barat, Jawa, Jawa Timur, apa ada itu Pak? Dan yang KTP-nya apa? Pakar-pakar IPW Pak. Ya, dimasukkan Rio sama Surabaya kan? Saya ingin baca jadi bahasa sesuatu yang ingin zaman dulu mungkin bisa ya. Baik, kita siapa yang akan Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum saya menyampaikan presentasi hasil daripada kelompok 1 yaitu Macandahan, saya mohon teman-teman dari kelompok 1 Macandahan untuk berdiri. Kita ya dulu. Pastinya teman-teman ya. Siapa? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Revolusi, sukses, yes, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh narasumber kepada kelompok 1 yaitu Macandahan untuk menyampaikan persentase daripada kelompok 1, di mana kami undian kali kemarin itu adalah KTP, namun KTP ini bukan kartu tanda penduduk ya, tapi kekerasan terhadap perempuan ini yang kami angkat karena berdasarkan fakta nyata ya, isu dan fakta yang nyata yang terjadi di Kutai Barat, dan ini kami anggap sangat menarik. Tema kekerasan terhadap perempuan, isu terkait kekerasan terhadap perempuan pada tempat kerja. Data terkait terdapat 2 kasus kejadian di tahun 2024. Ya, kami ambil data ini dari DP2KB P3A. Itu kasus ini terjadi di tahun 2024. Kesenjangan dalam akses layanan, yaitu pertama, layanan yang tidak merata, layanan dukungan bagi korban kekerasan seperti pusat krisis, tempat penampungan, dan layanan konseling seringkali terkonsentrasi di kota besar saja, namun tidak tersedia di desa atau kota kecil. Kemudian kesenjangan yang kedua yaitu kualitas layanan yang beragam, kualitas layanan yang diberikan kepada korban sangat bervariasi dengan beberapa pusat layanan yang kekurangan sumber daya dan tenaga ahli. Berikutnya yaitu ke faktor penyebab. Faktor penyebab tidak tersedianya layanan transportasi khusus bagi perempuan, yaitu kurangnya pengawasan terhadap pekerja perempuan. Solusi, ya kami memberi solusi ini, yaitu
menyediakan transportasi khusus bagi perempuan dan merekrut supir perempuan, dan adanya pengawasan terhadap perempuan, yaitu mungkin dalam Sipalang maksudnya di sini supirnya kalau bisa perempuan juga, atau ada pos-pos di setiap, karena ini kan jalannya Tambak itu sepi dan jauh. Nah, itu yang dimaksudkan di sini sehingga adalah pengaturan di dalam Sipalang. OPD yang terkait dalam hal ini, isu ini, yaitu Disnaker, P2KB P3A, Dishub, dan Kepolisian. Mungkin demikian presentasi dari kami. Sebelum saya menutup, saya ingin berpantun dulu. menghindari Bunga mawar, bunga melati, warna cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada 2 kasus kejadian betulan di DPPPA, korban ya. Baik, ada yang ditanyakan, ini katanya ada 2 kasus di 2024. Namun dari segi format, mohon maaf paparannya PKI ini tidak muncul, Pak. PKI ini tidak muncul. Jadi Ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ini berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan ya, tidak salah. Iya. Kekerasan terhadap perempuan dan terkait terdapat 200 kejadian di tahun 2004 berdasarkan data dari DPP. Terus kesenjangannya ya, ada layanan yang tidak merata, layanan tidak ini ya, cross control ya, terus kualitas layanan agar faktor penyebab tidak tersedianya layanan transportasi khusus perempuan, kurangnya pengawasan dan operasi perempuan, solusi yang kira-kira ada. Jadi apa? Ada teman-teman yang ya komentar dulu. Ada? Oh, diam semua. Kalau di sana ada, di sini ada posisi, jadi banyak tanya. Aman ya Pak. Aman. Oke, satu hal yang mungkin Bapak Ibu ya, ini juga Pak, mohon ya, karena ini adalah sesuatu kira-kira kalau setiap tahun hanya 2, udah enggak untuk masukkan dalam program jalan RPJMD. Urgensinya bahwa eksisnya hanya 2 orang di satu tempat, kira-kira benar-benar masuk di RPJMD suatu angka sebagai isu yang besar, kira-kira ini ya Bapak ya, kita harus bisa meyakinkan bahwa KDRT kekerasan pada perempuan itu ada isu besar. Nah, kalau umpama hanya 2 orang di Sertifikat tahun 2004, nah ini Pak, jadi barangkali itu gimana Pak? Nah, Baik, terima kasih Pak narasumber. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh presentasi kami dan kelompok. Jadi kasus ini adalah kasus kekinian atau katakan faktual. Jadi ini hanya kita ambil contoh di Kecamatan Jepang. Sebenarnya kasus ini 2 kekerasan terhadap wanita, ada 8 kasus terhadap anak-anak sekolah, cuma tidak kita menunjukkan. Kemudian ada kasus di Kecamatan Bendian 5, di Marawa 7. Kalau dikompilasi setiap kecamatan kasusnya tidak demikian. Sebenarnya banyak, cuma kita belum dapat bukti yang kuat, kami belum ditampilkan. Kalau ini kita sudah ada BAP, konseling dari dinas kita melakukan konseling, sudah ada bukti visum dari pihak kesehatan dengan polisi. Jadi
sangat apa kita berani bertanggung jawab atas kasus peristiwa ini. Tapi mohon maaf pagi-pagi ini ibu-ibu lupakan soal kekerasan. Tanpa keras tidak nyaman juga. Nah jadi ini kasus kekerasan situasi itu Pak antara camp perusahaan Lotsu dengan kecamatan itu kan kurang lebih 18 km. Jadi hari-hari sopir dari perusahaan ini antar jemput anak sekolah, ibu-ibu yang dagang sayur atau yang apa rupa-rupanya suatu saat itu dia melihat situasi yang apa anak-anak sudah keluar, ibu ini masih sendiri, makanya muncullah hal lain sehingga terjadi kekerasan. Saya tidak tahu sejauh mana kerasnya itu nanti polisi yang Oke, baik. Itu mungkin salah satu ya, Bapak ini kembali Pak, kita meskipun tadi sampaikan ya, bahwa datanya ada, hanya barangkali ini untuk nanti presentasi, karena ini perhatian ya. Nanti yang realnya Bapak bahwa kekerasan ini harus masuk RPJMD maka dibuktikan dengan data bahayanya kekerasan. Ya, gitu. Jadi Pak betul tadi harus diucapkan. Nah itu Pak. Mungkin bahkan kita harus bisa menampilkan series. Ya, contoh barangkali persoalan yang terjadi, angka kematian ibu dari setiap tahun ini kesehatan meningkat. Nah itu bahaya berarti tidak tangani kalau didiamkan, ini juga sama dengan kekerasan. Harus bisa melihatkan bahwa ini sekian terjadi di kecamatan ini, menit tahun sekian ini. Nah, tren meningkatnya ini adalah suatu bahaya alarm yang besar. Maka perlu ditangani benar. Nah itu ya. Nah, kenapa menjadi makin meningkat? Baru tadi mungkin transportasi, tidak ada sarana prasarana. Nah itu Pak. Jadi ini bukan mikro, ini makro. Jadi mungkin hanya mungkin di sini data-data lengkap ya, karena mungkin harus sekali-kali. Tapi paling tidak harus dipahami ya bahwa harus yakinkan bahwa dari data yang ada ini sangat bahaya besar kalau kita biarkan. Ya. Makanya cenderungannya. Ya, karena bahaya besar maka perlu masuk dalam kebijakan pemerintah daerah. Langkahnya apa? Supaya sepakat, ya, sepakat sehingga nanti akan indikasi bukan hanya dinas PPN saja, ternyata perhubungan juga berkaitan, ternyata mungkin UKM juga ya, mungkin pemerintahan desa dan dengan kalau di sana Pak Nagari, kampung ya, pemerintah desa dan kampung juga punya peran. Nah itu Pak, jadi kembali di sini ya teman-teman sekalian, makanya lihat saya ini adalah format analisis proba atau G4 ya, 4 di BMKG ya kebalikan ya. Karena di sini lihat datanya lebih sifat dari makro ya. Tentukan isu strategis problem statement dengan menuju pada indeks pembangunan IPG, IDG, IKG. Where we are now. Kita di mana? Ya, ini diantaranya ada juga kan indeks umum ada TPPO itu juga tingkat perdagangan orang ya, IKG ya itu kan apa ini indeks kekerasan terhadap perempuan ya, kalau anak ada khusus yang tidak ada bicara anak jadi terhadap perempuan ya, ini apa kekerasan terhadap perempuan itu termasuk di dalamnya ya. Makanya untuk yang umum makro bisa dilihat sudah. Contoh angka kematian ibu di sini ya, ada contoh tadi ya. Terus rata-rata lama sekolah ada pendidikan ya, boleh kalau tidak salah ya. Terus ekonomi TPAK 50% perempuan ya. Ekonomi yang kedua mayoritas wirausaha perempuan pengelola mikro berapa ya. Nah ini yang tadi disebutnya, yang ini yang dari kelompok macan tutul macan pohon ya. Nah di sini kan KTA tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak pada ya. Ini indeks ini indeks makro ya. Oke. Nah langkah kedua Bapak sekalian ya, indeks ekspornya kan pakai ya. Kalau kesehatan, mengapa aktif masih tinggi? Apa saja penyebabnya? Nah itu kita tanya, kenapa
akibat ini yang disebut pakai APKN. Kenapa? Why gitu ya, why-nya APKN. Jawab. Setelah APKN tentukan penyebabnya apa penyebabnya. Kan kira-kira gitu ya. Sama dengan yang dua. Mengapa TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki? Itu kan? Mengapa jawab dengan APKN? Gak akan ada sesuatu yang harus tanya lebih kalau untuk menjawab kesenjangan. Jangan lupa untuk menjawab kesenjangan APKN. Ya. Nah dari sini Pak, identitas faktor penyebab tadi Pak udah latihan Bapak ya. Nah baru kepada rencana aksi untuk materi isu pidana. Ada rencana aksinya dilakukan dengan menuju pada hasil faktor-faktor penyebab di atas ya. Rencana aksi disusun dengan menggunakan kerangka kerja logis. Nah, jadi kalau nanti itu Pak, yang tadi rencana aksi itu harus mampu memberikan dukungan untuk menjadi kerangka logis. Tadi kalau kata Pak Maria kemarin ya, kalau kerangka logis harus menjadi terjawab. Umpama katakan menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan, itu kira-kira apa menurunnya angka kekerasan perempuan di dalam kerangka logis? Outcome atau ada apa? Outcome. Outcome. Kalau outcome-nya bisa nggak diambil dari situ untuk menurunnya angka kekerasan perempuan? Kira-kira output-nya apa? Apa hanya dibuka jalan konversi untuk yang itu satu? Ya. Output-nya, keduanya apa? Ketiganya apa? Ya? Untuk menurunkan angka kematian, angka kekerasan terhadap perempuan itu ada output. Dari cari itu outputnya. Ya. Katakanlah salah satu contoh tadi adalah menyediakan sarana ya untuk pelayanan kekerasan ya, menyediakan atau membuat lembaga. Nah kalau ya, penyediaan layanan untuk korban kekerasan, aktivitas apa? Tidak output, aktivitas apa? Tersedianya aktivitas kegiatan. Tersedianya sarana prasarana dan menyediakan aktivitasnya menyelenggarakan menyiapkan sarana prasarana untuk layanan kan itu outputnya tersedianya layanan kan. Nah kalau menyediakan sarana prasarana siapa kira-kira? Nah kira-kira gitu Pak. Jadi itu yang disebut law frame. Nah ini harus terjawab dari ini. Dari data-data yang Bapak Ibu itu harus bisa menjawab itu. Jadi kan gak mungkin satu outcome diselesaikan dengan satu output kan? Berarti ada 2, 3, 4 output. Ya. Setiap output juga nanti mungkin ada beberapa kegiatan dan subkegiatan. Baru siapa penanggung jawab? Yang contoh tadi menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan korban kekerasan. Karena saya bilang tidak berpihak dan itu kan, Kedua yang beda adalah untuk perencanaan kan itu kan. Yang lainnya apa kira-kira? Bapak ya? Penyediaan pelayanan di rumah sakit. Berarti rumah sakit yang dinas kesehatan kan gitu kan. Nah, yang ketiganya apa? Ya. Dari kepolisian daerah berarti apa yang harus dilakukan? Jadi lihat ini, ya. Nah itu yang maksudnya. Jadi yang kita buat ini makanya tadi harus membuat kerangka logis. Nah dari angka kita makanya tidak bisa kita membuat yang agak lebih sederhana. Dan ini sifatnya makro karena kerangka logis. Ya. Kira-kira itu Pak ya. Nah dari sini Pak sekalian, karena ini saya tunjukkan kepada Pak sekalian ya. Nah, kira-kira nantinya akan begini Pak. Ya. Oke ya. Nah, kira-kira begini Pak. Jadi kita ini ingin memberikan masukan kepada RPJMD. Kita RPJMD kan dari 8 atau 9 bab. Ya, tubaku itu dari Kemendagri. Ya, tubaku ya. Nah, setiap ini di RPJMD ini, nah kita bisa masukkan contoh. Kalau umpama angka kematian ibu, ya, itu satu hal yang sangat penting. Angka kekerasan dan perempuan sangat penting. Kemarin yang saya PPK yang sama ekonomi, yang PPK, baik. Di sini kelompok ini ya,
itu banyak terbaik. Maka kalau yang ini analisisnya udah murni dan benar, maka ini contoh tadi umpama tingkat pasca angkatan kerja itu perempuan masih rendah, maka ini jadi indikator di gambaran umum. Ya. Gambaran umumnya di mana? Kan kita ingat. Sekarang kalau umpama kita harus tahu nih indeks yang umum tingkat pasca angkatan kerja di mana? Itu kan sepertinya kalau tingkat pasca angkatan kerjanya itu masih tenaga kerja kan. Tapi yang bisa diangkat menjadi IKU-nya kabupaten ya TPT. Tingkat pengangguran terbuka. Itu yang masih ininya. Maksud itu kan masih detailnya di atas untuk menjadi indeks. Ini harus dilihat. Efek IPK, indeks ketimpangan, IKG, indeks ketimpangan gender. Ya, ingat indeks ketimpangan gender itu salah satu variabelnya adalah PPAK. Jadi kalau umpama masuk, makanya berarti di indikator Pak Bupati, kalau kita ingin meningkatkan, menurunkan kesandi angka pengangguran tenaga kerja dan pengangguran, maka indeksnya tidak langsung PPAK. Karena indeks PPAK itu indeksnya lebih rendah lagi. Ya, yang diukur di situ untuk Pak Bupati adalah IKG. Karena IKG itu variabelnya salah satunya adalah ya pemberdayaan berapa siswa orang di Kutai Barat yang sudah lulus SMA. Tuh kan, berapa itu untuk ekonominya PPAK. Untuk kesehatannya Pak, perempuan anak yang lahirkan, yang ibu hamil yang difasilitasi oleh kesehatan. Jadi kesehatan ya, ekonomi untuk pemberdayaannya adalah jumlah penduduk yang sudah tamat SMA ya. Dan ekonominya adalah PPAK. Itu IKG ya. Itu yang makanya kalau kita masukkan IKG, nah berarti kalau kita mendukung dan ternyata masalah PPAK ya, itu masa berarti ditentukan di sini ada IKG. Nah ini ada lari ke gambaran umum. Di gambaran itu ceritakan tentang IKG ya gitu ya. Itu. Nah dari bapak-bapak isu-isu ini ada data, ada kesediaan ya. Bapak Ibu, ini teman-teman, nanti jangan coba istilahnya di RPJMD dari saya yang dari 30 masih 33 provinsi, saya hanya 8 RPJMD provinsi yang ada cerita gender, yang ada IKG, IPG ada ya. IKG belum, IPG dan IPG karena IKG baru tahun ini kita masukin ya. Nah, itu pun masih lemah Pak. Contoh di gambar itu disebutkan persoalan IPG dan IBG disebut juga ya. Indikatornya di bawah ada, tapi nggak ada sedikit pun membahas kesediaan kan Pak. Hanya disebutkan aja. Harusnya kan contoh tadi ya, produktivitas perempuan dibanding laki-laki adalah perempuan udah baru 8 juta, perempuan udah itu jadi aja perkembangan dari tahun sekian itu aja. Gak ada satupun analisis yang memberikan yang memungkinkan itu muncul di dalam visi-misinya ya. Kalau nggak salah dari Bapak dari Pak Sel lupa saya namanya Siapa Pak? Yuli. Cari. Kira-kira kalau udah ada gimana di visi misi? Apa harus tersurat di visi misinya? Tidak juga. Tidak harus selalu. Ya. Tapi yang penting di dalam misi itu ada berapa? Ada 5, ada 8. Tolong item-item yang memungkinkan untuk ini. Kalau umpama tentang IKG, kan manusia, berarti masuknya di misi keberapa? Untuk Kutai Barat, RPJMD-nya tentang IPG ini masuk di misi 3 di sasaran 4. Oke. Jadi indikatornya IPG. Jadi di misi SDM kan? Di misi 3. Misi SDM. Tata kelola dan SDM. Oke, pasti itu paling minimal dari situ. Nah,
lagi turun lagi ke bawah tadi ya di apa jabaran sasaran, target dan tujuan ada di sini. Setiap misi itu ada kan? Misi ini ya tujuannya ini, sasarannya, targetnya apa itu di jabaran. Biasanya dalam target ya, biasanya dalam target itu selesai Pak. Nah kalau udah ada masuk itu aman ya. Oke ya, itu kira-kira. Jadi setiap level ini Pak akan memberikan masukan. Jadi nomor 2 inilah karena kesenjangan akan dimasuk di dalam gambaran umum ya. Termasuk langkah ini juga masuk di gambaran umum. Permasalahan masuk juga. Ini masuk yang pertama masalah tidak di sini. Ini permasalahan ya dari langkah-langkah ini apa masuk. Terus visi-misi ya ini masuk di sini. Rencana aksi ada di visi-misi ini ya. Nah, ini masuk strategis enggak? Dan terakhir ada di indikator kinerja. Nah ini kenapa masuk di kerangka program karena ini nanti akan masuk di kerangka program yang akan masuk ini. Dan nantinya ini ya, akan masuk kepada yang register. Ya, ini register. Katakanlah tadi ya umpama contoh yang tadi bahas barusan dari rejimnya, logrimnya bahwa angka penurunan itu ada sarana prasarana. Maka penyedia sarana prasarana ini akan masuk menjadi di renstra-nya apa? Siapa? Bisa di renstra PU atau di renstra dinas PPPA. Ya, gitu. Jadi ini akan mereka akan masuk di renstra sama kaitannya. Jadi, umpama contoh angka penurunan ini, ya. Tadi juga akan masuk dia di renstra dinas kesehatan, dinas PUPR, ya, dinas PUPR, ya. Terus lagi Kominfo, iya, nah ini masuk di renstra ya. Jadi indikasi-indikasi ini akan memberikan di renstra. Jadi kalau udah kan uraiannya di dalam. Kalau disebutnya di renstra di RPJMD makronya, mikronya nanti akan dijabarkan di renstra. Kira-kira itu sekalian. Nah untuk sementara ini ya itulah yang kita exercise-kan untuk kaitan dengan bagaimana isu gender masuk di dalam RPJMD. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Monggo, sini ada. Monggo. Izin Pak, ketika kita menyusun permasalahan persektoral yang akan kita jadikan sebagai basis data isu, memang kami agak kesulitan ketika menarasikan di. Terima kasih. Ya. Ketika kita menarasikannya di gambaran umum, ya. Karena memang data-data di situ adalah memang data-data yang harus kuat menunjang isu di permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Lalu data-data dari BPS ini terkadang ada beberapa data yang nggak bisa dihitung di kabupaten. Ya. Itu yang sampai saat ini menjadi permasalahan. Lalu kemudian data-data itu juga kadang bagi kami ketika menganalisis itu agak anomali gitu Pak. Jadi memang ketika isu gender ini kalau menurut pandangan kami itu kami yang miskin data ya, miskin data. Lalu kemudian sebagai basis isunya itu hanya data-data yang memang ditampilkan BPS saja yang bisa kami rangkum di dalam gambar bab 2 itu sebagai fondasi permasalahan. Jadi existing RPJMD kita itu sudah ada indikator IPG di IKU-nya Pak Bupati, lalu di IKD-nya per urusan itu IPG, lalu kemudian turunannya sudah ada di situ. Lalu kemudian ketika mengevaluasi capaian PUR itu teman-teman di sektoral juga belum bisa menggali secara detail, sehingga data yang sampai kita belum bisa pastikan apakah data ini benar-benar bisa dijadikan isu atau tidak. Tapi paling tidak RPJMD 2001-2026 sudah beronakan gender di IKU-nya Pak Bupati. Tepuk tangan untuk semua. Ya buta banget. Jangan sampai kita exercise untuk kabupaten dari nggak ada banget gitu kan. Jadi nggak ada. Jadi, nah teman-teman kalian kira-kira kalau saya tanya
yang buat ini siapa? Ini kan latihan kita ya. Kira-kira kalau ini di Bapeda, kira-kira siapa Mbak? Diskusi bersama Pak, lintas sektor. Oke, Bapeda leading yang akan kebutuh untuk bisa dipasukan, tapi yang paling urgen sekali adalah sektor yang punya tanggung jawab besar ini. Satu angka berarti kesehatan dan Bapeda bidang sosbudnya, ya itu harus bareng. Nah, biasanya waktu dulu saya kan dulu di Bapeda, itu biasanya kalau ada isu-isu besar itu kita bikin satu namanya untuk analisis awal tentang isu itu. Tidak buat, pada kan? Kalau udah mulai ujian PJMD, biasanya ada duit untuk sektor-sektor menggali isu. Sektor kamu kesehatan tolong angka ilegal itu didirikan. Atau kita suruh siapkan uang. Kalau tidak kan bisa begitu. Siapkan duit untuk tahun depan analisis ini. Tapi itu tetap argumen kita. Nah, untuk menghindari supaya Bapeda kan repotan lah. Yang didapat semua sektor. Udah, kamu aja yang dari sektor tapi bantu juga gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi yang buat yang penanggung jawabnya Bapeda. Ya, tapi actionnya itu di sektor. Ya, contoh di Jakarta untuk pemberdayaan perempuan, ya itu meskipun dikonsultasikan, tapi dia bertanggung jawab Bapeda dan dinas kebanyakan orang perempuan untuk isu perempuan, ya untuk masuk RPJMD yang sekarang dan RPJP itu ada, itu ada analisis, ya oleh pihak ketiga. Tapi data manajemen dari sokor dan timnya kerjanya oleh Bapeda dari KPK. Seperti itu Pak. Jadi ini ya, memang makanya tadi Bapak itu sebagai pakar, ya. Hanya supaya logik kita, kalau memang ini harus perlu yang serius ini dan benar-benar paham dengan data dan relevan data. Ya memang data BPS, data apa, browsing, cari sana cari makanya mungkin ada series, ada jadi lah ada kegiatan ini. Oke, kira-kira itu aja. Ini hanya untuk bisa memahami bahwa isu yang akan kita angkat masuk ke RPJMD memang tidak semata-mata dengan hanya itu, ya. Tapi harus dengan argumentasi dan data yang jelas. Ya, kalau tidak data kuat kita naruhnya narasi ini gimana? Angka kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi, tapi nggak ada kejelasan di mana bagaimananya, apaan lagi ada ya. Soal politik menjadi penting, apa? Nah, itu kan. Ternyata ada hal yang sangat urgen, belum ada bukan naik tapi turun, sama seperti itu ya. Itu kan? Ya. Oke, kemudian inilah hanya memang tidak akan menjadi bahwa itu benar tidak, paling tidak paling kita harus begini gitu ya. Baik. Ini yang kedua kita diskusi kelompok ya, dan mungkin kita akan sedikit masuk ke yang lain. Tapi untuk ini saya sedikit dulu tentang bagaimana tentang rencana kegiatan yang diskusi yang kedua. Bentar ya, jangan dibahas. Mudah-mudahan enggak kecolak. Oke, Presiden ya. Ini Pak Presiden. Jadi kita akan masuk yang namanya sekarang analisis ya. Yang gap benar. Kalau kemarin gap 4 kata atau tersebut perubahan, yang sekarang adalah gap yang kita biasa lakukan. Ya. Sekarang gapnya itu mau yang 9 langkah maupun berapa ya langkah, tapi yang penting ada materi yang diambil, itu aja. Ya. Jadi saya tidak perlu pakai gap, nggak usah juga sana. Ya. Tapi tolong bisa cantumkan yang dimaksud dengan GAP itu kan ya. Ya. Ini jadi masih lagi kan masih menetapkan ada GBS. Nah, tapi catatan GBS dan KK harus diganti dengan GAP untuk masa transisi. Jadi kita ya apa? GBS-nya hilang, ya, maka kita akan masuk dengan kerangka acuan, ya. Nah ini pola lama, ya.
Jadi jangan lupa kita kalau untuk tadi isu, kalau sekarang ada kegiatan subkegiatan pada Renja Bapak sekalian. Kegiatan atau kegiatan pada Renja Bapak sekalian, ya, Renja dan Renja. Nah, kita lakukan analisis gender, data terpilah, masukkan ke GBS, masukkan ke Ragator. Dulu pernah nggak ada latihan dari GBS masukkan ke TOR? Ada? Belum? Ada belum? Di Kuti, Kutai Barat. Ada? Belum ada kan? Nah, jangankan Kutai Barat yang masih jauh, yang lain aja dulu. Ya, nah dari pengamatan awal itu memang karena dokumen yang paling dipegang jadi acuan itu kan kerangka acuan. Kalau Bapak Ibu mengeksekusi kegiatan anggaran dan kegiatannya, yang ditanya apa? Kerangka acuan. Ini saudara Pak, ini Pak Adi Farid tanya, itu ya, ditanya kerangka acuan ya? Mana? Ya, peraturannya kerangka acuan itu mana? Ya. Atau umpama pimpinan kita, kamu pada kegiatan di mana kerangka acuan? Gitu kan? Masih itu. Nah, kalau kita GBS-nya udah bagus, kerangka acuannya jadi pegangan, GBS-nya ditanya nggak? Enggak. Nggak ditanya, makanya sekarang kita itu udahlah GBS lupakan aja. Tapi yang penting dari GBS itu materi masuk ke kerangka acuan. Itu yang disebut kerangka acuan responsif gender. Ada yang disebut sekarang namanya GAB di dalam kerangka acuan. Ya, jadi prinsipnya jadi hilang itu Pak. Ya, kita akan tetap melakukan analisis gender. Tadi analisis itu cara untuk bisa mengisi GAB dalam TOR. Kalau Bapak Ibu pinter bisa masukin, silahkan dia. Ya. Tapi kalau belum bisa dan belum paham, pakailah dia. Itu aja sarankan ya. Jadi dia itu enggak kurang, enggak wajib. Nggak wajib. Jadi kalau Bapak udah pintar, ya udah jago, kalau tempatnya mungkin beliau pintar. Kalau saya masih harus berdiri juga tetap harus berdiri dengan dia. Ya. Sebenarnya sebentar saya nggak bisa, ya kan? Tapi saya nggak begitu yakin, pakai gear, ya, kira. Nah itulah. Jadi kita gearnya hilang, kita menuju ke kantor yang ada namanya ini. Ya. Nah setelah itu, pemirsa bisa lihat di sini perbedaannya, ya. Sebelah dokumen anggaran gender, RKA, SKPD, gender budget dan anggaran yang masing-masing terpisah. Dua dokumen tapi tidak ada pelanggarannya. Ya. Nah, sekarang ada RKSKPD, ada GAB berinformasi seperti dari GBS dalam kerangka acuan. Ya. Jadi GAB itu sebetulnya materi GBS, Pak. Jadi GAB itu materi GBS yang dituangkan dalam kerangka acuan. Ya. Nah, rangkanya berbeda, ya. Pilih subkegiatan yang berkontribusi. Jadi Bapak Ibu sekarang kita nanti Bapak itu coba memilih satu kegiatan atau subkegiatan yang ada di SKPD masing-masing. Ya. Nah, melaksanakan rencana aksi 5 tahunan dihasilkan di langkah 3 ya. Jadi ini kaitannya kali ini karena kita terusan rencana kegiatannya sekarang sudah menganalisis belum di dunia. Dan belum kan? Makanya kita nggak mungkin kita ada rencana aksi yang lama belum masuk di situ. Ya. Analisis kondisi existing yang kita lakukan hari ini gunakan dengan menggunakan data terpilah dan APKM. Data terpilah, analisis APKM, baru susun GAB. Itu perintahnya ya. Jadi GAB mulai disusun dalam tahapan penyusunan Renja RKPD ya, kira. Informasi GAB dibuat dalam dokumen RKP dalam GAB menjadi dokumen pendukung dalam RKA yang dituangkan di dalam kerangka acuan. Itu yang disebut RKA responsif gender. Kira-kira ya. Oke ya. Nah,
sekalian, ternyata kalau kita lihat GAB itu ada aspeknya, ya. Nah, ada aspeknya. Nah, aspek ini dari mana Bapak sekalian? Dari petunjuk, ya, penyusunan RKA Gender, petunjuk penyusunan GAB pada RK yang dituangkan dari Kementerian Keuangan. Ya. Jadi kalau kita baca dari Kementerian Keuangan tidak tegas Pak, harus ini, tapi dilihat dari item-item petunjuk penyusunannya, ya, cara mereviewnya, ternyata yang ditanya itu, ya, ditanya tuh item-item pertama, apakah kegiatan ini berkontribusi pertumbuhan ekonomi gender? Dua jawabannya. Kedua, apakah tersedia data terpilah atau dapat spesifik gender? Ketiga, apakah kesenjangan gender melalui aspek APKN? Ya? Apakah ada rencana aksi? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada indikator capaian ada kegiatan atau RO bisa levelnya kegiatan kalau di daerah atau subkegiatan di daerah pusat RO namanya. Nah, ini semua Bapak sekalian adalah harus dilakukan analisis gender. Jadi nggak bisa Pak mengisi 1 sampai 6 dalam RK. Katakanlah sekarang Bapak Ibu kita hadapkan dengan namanya RKA. Ini apa kerangka. Nah, di merah-merah ini Bapak terisi. Ya, di latar belakang dasar hukum apa ada yang kita jadi contoh di Jawa Barat sudah ada perda ya. Masih ada peraturan bupati ya, ada kan? Apa di Kalimantan Timur di provinsi sudah ada perdanya, kan? Nah, gambaran umum. Nah, gambaran umum itu harus bisa mengisi ini Pak, di gambaran umum itu 3, 4, dan 5 itu di gambaran umum, ya, kan? Ini harus. Nah, dan yang mungkin belum ada di sini adalah indikator gender dalam kegiatan manfaat. Untuk melihat manfaatnya di mana? Nah, gitu kan, Muhammad. Jadi, Bapak sekalian, untuk mengisi kerangka acuan ini, ya, maka Bapak Ibu bagaimanapun juga perlu melakukan analisis gender. Makanya tadi contoh di sini kan, sama dari dasar hukum yang bisa analisis gender itu jelas ya. Kedua, gambaran umum, ya. Di 2, 3 data terpilah, ya, kesenjangan dan faktor kesenjangan, ya, serta rencana aksi itu ada di gambaran ini. Ya, rencana aksi tidak di gambaran ini, ya, tapi data terpilah, kesenjangan dan faktor-faktor penyebab itu ada di gambaran ini. Ya, itu manfaat ada di kolom B. Ya, kalau di daerah tidak ada kolom manfaat, tapi masukkan di gambaran umum yang terakhir, ya. Nah, untuk langkah-langkah analisis mana? Masukin dalam tahapan waktu pelaksanaan dan metode pelaksanaan tahapan, ya, tahapan. Ini tahapan. Ini tahapan. Tahapan. Oh, ini yang tahapan. Ini ya, rencana tahapan ini, ya. Nah, jadi itu sekalian yang belum bisa. Nah, ini untuk Pak Ari, ya, inspektorat, ya, ada list untuk cek, ya, pertanyaannya, apakah kegiatan subgrian ini apa ya? Apakah kegiatan subgrian memiliki kontribusi terhadap penurunan kesenjangan gender dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, kegiatan pemberdayaan perempuan, ya. Prioritas kegiatan potensi dianalisis. Apa potensi dianalisis? Ada orang, ada kebijakan, ada saran. Jadi punya analisis itu tidak harus selalu orang, ya. Contoh tadi kalau Mbak Media itu tidak orang, tapi apa? Kebijakan perencanaan. Kalau keuangan daerah tidak juga orang, tapi ada kebijakan tentang pengelolaan keuangan.
itu sama, ya. Dinas bidang pemerintahan tidak hanya orang, tapi adalah apa yang dikeluarkan, output dari tuisinya, sesuai tuisinya, ya. Ya. Jadi makanya kalau di pusat itu ada klasifikasi RO, klasifikasi output. Ada yang klasifikasi outputnya orang, ya itu di Permendagri 90 tentang SIPD, SIPD dan SIPD, Permendagri berapa tuh? Itu jelas. Tapi tidak ada klasifikasinya kalau di Mendagri, ya, SIPD. Nggak ada klasifikasi. Tapi hanya jelas ada orang, ada kebijakan, ada dokumen, ya gitu kan? Ada paket barang disebut atau tidak salah. Nah kalau di pusat ada 8 kategori, ya, kategori orang, kategori paket, ada kategori dokumen, ada kategori anggaran, kalau nggak salah ada. Nah itu. Nah yang kedua, Bapak ada pertanyaannya, apa dasar hukum sudah dicantumkan dulu? Kedua, apakah gambaran umum terus data terpilah, analisis situasi, faktornya dan terakhir nomor 4 penimbangan. Ini pertanyaan-pertanyaan pada saat mereview RKA yang dilampiri kerangka acuan yang ada di akhirnya. Ya. Jadi biasanya yang begitu dan berbeda keuangan daerah sama inspektorat ya. Nah, inspektorat sudah dikasih, jadi pegangan semua. Jadi Bapak pakai ini aja, sementara kalau jalan-jalan kemana pakai ini. Nah itu Bapak sekalian yang Bapak ingin sampai yang ingin saya coba, ya. Makanya Bapak Ibu ini ada alternatif. Bapak Ibu mau pakai yang 9 langkah silakan nanti dengan duri, ya. Nah, kalau bisa saya akan ada yang 9 langkah. Kalau mau di refresh jadi 6 langkah boleh. Pakai saja. Nah, materinya sama aja. Materinya nggak beda-beda, hanya tidak harus bikin, boleh ya, ya. Nah, mau ke samping mau ke bawah mau, ya bebas juga, ya. Mau ke sini mau ke bawah silakan, ya. Nah dari sini Bapak itu fokus yang kita set, baru kita pindahkan dari sini ke kerangka acuan, ya. Ini kerangka acuan. Ya tinggal pindah-pindah, ya. Nah nanti kalau pakai udah gampang saja. Nah. Yang pertanyaannya barangkali Bapak Ibu saya, kenapa sih Pak Yusuf bisa menemukan aspek gender? Hanya sebetulnya kalau di pusat kami sudah sampaikan bahwa GAB itu adalah satu tidak ada kejelasan dalam peraturan Menteri Keuangan tentang GAB apa isinya nggak ada, ya. Tapi dalam pedoman penyusunan RKA ada item-item yang kira-kira pedoman penyusunan sama review ada 2, pedoman penyusunan RKA sama review. Ada data-data yang memungkinkan menjadi kalau kita kira jadi ada aspek tadi ini, ya. Jadi ada yang kunci itu Pak hampir mirip dengan tadi, hanya ini lebih mikro, ya. Ada data terpilah, ada kesenjangan APKM, ada faktor penyebab, ada solusi menjadi rencana aksi, ya. Ada indikator manfaat, itu aja. Ya. Ada indikator manfaat. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu paling tidak Pak ini dari inspektorat paling tidak minimal buka tor lihat di manfaat. Umpama contoh tadi ya, manfaat dari membuat standarisasi dan verifikasi tentang kapal yang bisa berlayar di Sungai Mahakam umpama ya sekian. Nah ini harus ini sekian dan mampu memberikan jaminan kepada tadi ya perempuan yang katakanlah kepada kelompok-kelompok yang kemungkinan termarginalkan. Kira-kira ada bahasa itu. Jadi bukan hanya tujuannya, manfaatnya adalah para masyarakat di Mahakam bisa berlalu lalang dengan aman. Ya, itu natural gender namanya.
ya. Jadi manfaatnya adalah memberikan kenyamanan kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, termasuk adalah banyak kaum marginal, kelompok-kelompok yang terlihat di antaranya perempuan hamil, perempuan menyusui, kira-kira itu Pak, termasuk mungkin di Papua dan Indonesia. Nah itu yang dimaksud kita manfaat terus tegas disebut. Nah itu yang bedanya antara yang tidak regulator, yang belum regulator, yang sudah regulator. Jadi Bapak jangan ragu untuk mengatakan manfaat itu jumlah, ya. Kira-kira itu Mas Karen. Jadi untuk ini kita udah jam 9, mudah-mudahan kita akan mulai saja. Misalnya kita mulai. Kalau untuk formatnya Bapak Ibu tak dulu saya. Kalau ada nggak formatnya di sini, Bapak boleh ambil. Ini begitu Pak. Belum ya? Belum ya? Oke ya. Jadi ini formatnya kalau mau diganti-ganti 6 langkah digabung aja ya. Yang mau 6 langkah 4 dan 5 disamping ya. Gampang kan ya? 6 dan 7 digabung ya. 8 9 digabung ya. Kira-kira paham ya? Nah ini nah nanti ini sudah ada ya, yang jadi ada sebenarnya lagi yang langkah ini ada pakai silakan ya mana yang sana ya. Nah ini GBS Pak tidak harus diisi ya, ini kosongkan aja. Nanti Bapak kalau sudah ini baru kan masukkan ke kerangka acuan ya. Hanya kerangka acuan sesuaikan dengan kerangka acuan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kerangka acuan, kan Bapak-Bapak kalau biasanya jatuh. Begitu ada indikasi anggaran, itu udah langsung dikumpulin kerangka acuan. Ya, biasanya dari lalu di topik ya, tapi kan salah tahu ini. Oke, ya kira-kira itu. Nah, saya saran Pak Yusuf izin. Izin Pak. Gimana? Silakan. Ini Pak Yusuf. Jadi saya mungkin tertarik dengan yang 9 langkah dan 7 langkah tadi ya Pak Yusuf. Tor dari kompresan tor dari 7 tahapan atau 9 tahapan itu kalau dari kami pihak Bapeda sebenarnya lebih menyukai yang 9 tahapan karena pada saat ini posisi tor dari teman-teman di PB itu ada tapi belum berubah posisinya ketika kita review gitu. Jadi teman-teman di perangkat daerah ini belum memahami cara membuat tor yang detail dan berkualitas seperti itu. Yang tersulit ketika mereka merincikan membedakan antara tujuan dan sasaran gitu Pak. Nah kalau yang di 9 langkah ketika teman-teman ini udah terbiasa pakai 9 langkah dan terdidik gitu ya, teredukasi untuk membuat 9 langkah ini, di sini ada langkah kelima rekomendasi tujuan, lalu kemudian langkah 7 rencana aksi. Nah itu dari perencanaan itu akan menerjemahkannya menjadi tujuan dan sasaran. Tujuan lebih global dan sasaran menjadi rencana aksinya. Itu Pak, kalau dari kami Bapeda sepertinya kalau teman-teman ini terlatih membuat yang 9 langkah dan mengerti substansinya, maka akan lebih detail mereka membuat responsif gender ini ditaatannya. Mungkin itu dulu Pak Yusuf, terima kasih. Jadi menurut saya terus terang aja
ini relatif dengan gap ya tadi apa 900 sampai itu juga 9 kali karena masih gabung-gabung ya. Tapi 9 kapal 6 langkah misalnya dengan gap tujuannya hanya untuk analisis saja. Tapi bagi saya usaha aja, maaf ya. Sama dengan Bu Ketua Bapeda juga di Lebak. Kami itu ada latihan analisis gender untuk kesehatan. Itu dari UNFPA. Ya. Pada saat cerita ini dimasukin di reaktor yang sudah ada, ternyata logiknya itu gak nyampe. Nah, benar tadi. Jadi ini yang normal aja, yang normal ya. Untuk satu aktivitas yang diusulkan dalam rangka itu logiknya itu sudah jelas. Ya contoh tadi antara sasaran dan juga kacau balau, data pun ya tujuannya ke A, data isi dan B, gitu kan? Rata-rata Pak. Nah, dengan analisis gender di masukan tahun ini akan menjadi selain arah tegas ke gendernya, juga link logiknya muncul. Karena analisis gender harus logik dari 1, 2, 3 angka dan tahun itu begitu. Ya, maaf karena Bapak boleh Ibu sekalian buka tol yang sudah dalam pidana tadi itu berarti benar. Jadi ketua bidang sandi sehingga ada setelah kira-kira itu 1,5 bulan yang lalu dia bilang Pak Yusuf saya malu misalnya saya tuh tiap kali mengajarin mereka itu tol itu dibahas oleh DPU ternyata hasilnya seperti itu sama banget. Dia bilang ini Pak Yusuf saya akan kumpulkan seluruh perencana di OPD. Kalau Pak Yusuf ajarin lagi yang seperti tadi kan, akhirnya saya kira-kira 3 minggu lagi 2 hari saya tidak saya dapat suara dikit. Ada apa? Memang karakter. Jadi menurut saya analisis gender satu sisi kita bahwa untuk ada tor itu punya gender, yang kedua sedikit membantu kembali berrevisi ya dari mulai datanya ya. Coba Pak kalau lihat termasuk saya waktu zaman saya buat perangkat acuan ya itu apa untuk bintek ke daerah itu mulainya dari mana Pak? Berdasarkan RPJMD nomor 9 kan cerita udah umum ujung-ujungnya hanya untuk bintek di sekian provinsi ujung-ujungnya gitu tapi tidak ditegasin kenapa perlu bintek ya dokumennya apa lemahnya di mana sama saja itu ini enggak. Nah itu contoh mungkin ini orang eksporter ya apa lu pasti cuman nggak bisa oke Mbak makasih ya Mbak Jadi ya oke kalau gitu udah disampaikan ke Bapak Ibu Sudah jadi. Nah untuk ini Bapak sekalian tidak kelompok nah jadi nggak kelompok untuk ini per OPD jadi kalau ada 3 OPD ya mungkin 1 lah kalau 3 1 OPD ada 2-3 orang yang mengalah ya masing-masing ya tapi bisa kelompoknya per OPD kalau sendiri ya sendiri Jadi berdasarkan data yang sendiri alhamdulillah jadi banyak hasil nih ya ini ada pada sendiri sih ada berdua sama sendiri oke ya di sini Mbak Presiden diskusinya sama Google ya untuk cari data dan sebagainya ya jadi kalau jelas mungkin yang agak ini dari OPD itu silakan bergabung dengan media mungkin silakan aja 1 atau 2 inspektorat boleh berdua ya inspektorat berdua silakan sekarang Pak ini bisa berdekatan dengan masyarakat oke maka nanti Dwi akan membaiki Ini grup. Baik, yang contohnya kita sudah disampaikan ke keluarga, bisa langsung ambil dari grup.
bisa dibatalin. Ya enggak. Nanti aku datang aku bilang sama mama. Yang lain aku itu aja Juga aku bilang Jadi kita mainnya di support Kalau ya. batal Iya. itu So ada tanggal 25 enggak ke SPD. Nah jadi Pak Akbar, waktu dari kegiatan kita kalau kita sudah menyelesaikan dia, itu bisa diestimasi kalau kita hitung. Tapi biar aja begini. Sudah, dua satu kantor. Sampai Tapi nggak apa-apa walaupun kami kan di TPP misalnya yang mana yang cuman kalau tadi dasarnya susah. Satu OPD satu ya? Sendiri-sendiri berarti? Sendiri? Bu, yang punya ibu LH pakai itu? Ini sudah jadi itu Kak? Udah jadi kan? Ya itu punya sendiri ya? Ada orang sendiri. Kerjakan kalian dua. Aku kau yang kerjakan. Mana berbasis Enggak apa-apa. ini kita sama-sama. Atau anu tarik boleh minta pilih. Ada sungai. Ya? Nanti ada makan siang, ada snack sekali. Ambil aja, dan di sini. Oke, kemudian kita break dulu. Kita sudah jadi.
kalau barangkali nanti mereka ragu dihilangin gitu. Kayaknya lagi hijau kayak Hah? lagi hijau. Grupnya. Oh, sudah selesai soy. Tapi nah saya yang berkesenangan kalau sudah saling itu. Ada sungai. Ya? Nanti ada makan siang, ada snack sekali. Ambil aja dari sini. Oke, kemudian kita break dulu. Kita sudah jadi